Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pami Filan Fauzi, NPM 10.100.1909 dari Fakultas Kedokteran. Di mana di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Gambaran Karakteristik Pasien COVID-19 dengan Komorbid Penyakit Paru Kronik di Rumah Sakit Umum Daerah Jawa Barat. Dari pendahuluan WHO Badan Kesehatan Dunia Desember 2022 jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi sekitar 651 juta orang di dunia, sedangkan di Indonesia Kemenkes Desember 2022 sekitar 1,2 juta orang di wilayah Jawa Barat, sehingga RSUD Jawa Barat ini sebagai rujukan utama pasien COVID-19. Usia lanjut laki-laki, prokotopeping, dan juga pasien dengan penyakit paru kronik memiliki faktor risiko yang memperburuk dan juga rentan mengalami COVID-19. Sekitar 4% membutuhkan rawat inap untuk perawatan medis. Mekanisme menjelaskan hubungan COVID-19 dengan gejala pernapasan belum ditetapkan dengan jelas dan juga bersifat multifaktor tetapi dapat berkaitan dengan keadaan patofisiologi. Pasien dengan penyakit paru kronik berkontribusi mengalami komplikasi sampai 5 kali lipat yang akan mempengaruhi fungsi dan juga kualitas hidup pasien. Ekspresi yang lebih tinggi dari S2 pada pasien penyakit kronik telah dilaporkan sehingga memfasilitasi masuknya SARS-CoV-2 ke dalam sel host. Dari tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien COVID-19 dengan komorbid penyakit paru kronik di RSUD Jawa Barat dari populasi penelitian di mana targetnya adalah dari pasien COVID yang terkonfirmasi dari hasil positif PCR dengan terjangkaunya dari pasien rawat inap di RSUD Jawa Barat, di mana dari pengambilan sampelnya dengan purposive sampling, ukuran sampelnya adalah dari total sampling. Penelitian ini dilakukan dengan cross seksional, di mana perbebasnya adalah dari komorbid penyakit paru kronik dengan variabel terikatnya adalah dari COVID-19. Data ini diperoleh dari data sekunder atau rekam medis, di mana data unit akan disajikan dalam bentuk tabel dan juga dihitung dari jumlah serta presentasinya. Kriteria inklusi pertama, pasien terkonfirmasi COVID-19, riwayat inap, dewa berusia minimal 17 tahun, data rekam medis lengkap. Kriteria eksklusinya pertama, pasien memiliki komorbid lain, data rekam medis tidak lengkap, dan yang terakhir dinyatakan meninggal atau sudah sembuh. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari Komite Etik Unisba dengan nomor 0338 garis miring KPK strip Unisba garis miring 5 garis miring 2022. Dari penelitian ini hasilnya jumlah pasien yang COVID terkonfirmasi dari tahun 2020 sampai 2022 sekitar 5.936 pasien dengan total dari riwayat penyakit kronik yang terkonfirmasi sekitar 109 pasien. Di mana dari tabel distribusi karakteristik di mana dari usia 41 sampai 60 tahun paling banyak dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dan durasi yang paling banyak itu dengan berlangsung kurang dari 14 hari dengan komorbid penyakit kronik yang paling banyak adalah pneumonia kronik. Di mana dari pembahasan ini, di mana mayoritas pasien COVID-19 mayoritas sekitar usia 41 sampai 60 tahun dengan 52,1%. Sejalan dengan penelitian dari Wijaja 2021 menyatakan bahwa usia yang paling banyak itu rentang dari 51 sampai 60 tahun 29%. Sedangkan Merdeka 2022 masa usia paling produktif adalah dari 40 tahun di mana usia tersebut mayoritas lebih sering melakukan interaksi sosial mulai dari interaksi dengan pekerjaan maupun dari lingkungan sekitar. Di mana dari jenis kelamin perempuan lebih banyak 59,7%. Sejalan dengan penelitian dari Duri 2020 bahwa dari perempuan sekitar 57,7% lebih banyak. Nah, sedangkan dari Septia 2021 jenis kelamin laki-laki lebih banyak itu lebih sekitar 57,5% dipengaruhi dari ekspresi S itu lebih banyak pada laki-laki juga dipengaruhi dari kromosom X yang lebih banyak daripada perempuan atau lebih dominan dibandingkan laki-laki di mana kromosom X ini memiliki peranan sebagai sistem imun baik yang innate ataukah dari adaptif. Nah, sedangkan durasi rawat inap lebih banyak berlangsung kurang lebih 14 hari 74,8% persentasenya di mana sejalan dengan penelitian dari Fahmia 2022 sebanyak 54,14% mengalami rawat inap kurang dari 14 hari dengan rata-rata 13 hari dengan faktor eksternal. Pertama, itu bisa dari rencana strategi negara atau wilayah untuk mengendalikan, mengontrol, dan juga mencegah kasus COVID-19 yang terus meningkat. Adapun faktor internalnya itu dari tingkat keparahan ekspresi S2 yang tersebar dalam penyakit komorbid utama penyakit paru kronik dan juga laki-laki. Nah, di mana komorbid penyakit paru kronik yang paling banyak adalah pneumonia kronik 84% dan juga paling sedikit TB paru 2,5%. Di mana sejalan dengan penelitian dari Senewa 2021 bahwa pneumonia sekitar 18,2% paling banyak dan juga di Kanada sekitar 33%. Sedangkan dari Satria 2020 untuk komorbid TB paru paling sedikit sekitar 1,18%. Nah, hal itu dipengaruhi dari profil ekspresi gen S2 banyak tersedia di sel epitel bronkial alveolis yang akan ditambah juga dengan protein S pada SARS-CoV-2 yang akan memiliki afinitas yang tinggi sehingga terjadi ikatan kuat dengan S2. Nah, sehingga akan mengalami COVID-19. Efek sitopatogenik tersebut menentukan keparahan dari COVID-19. Kondisi gejala klinis parah, komorbid juga tidak teratasi, akan berkontribusi mengalami akut distress respiratory syndrome atau RDS yang disebabkan inflamasi sistemik uncontrolled atau dari badai stokin, misalnya dari rilis dari
sitokin seperti polinflamasi seperti interferon gamma dan lain-lainnya, dan juga dari rilis dari kemokin seperti CCL2, CCL3 dan lain-lainnya melalui aktivasi limfosit dan juga makrofag. Itu akan menstimulasi dari sel adaptif seperti sel T dan juga sel natural killer, sehingga akan terus mengalami eh, inflamasi. Nah, sehingga dari perspektif Islam ini bahwasanya sehat itu adalah salah satu hal yang berharga. Untuk menjaga kesehatan juga tidak memperburuk keadaan, perlu ikhtiar nyata, memerlukan waktu dan juga konsisten, terutama pada saat pandemi dan juga terutama bagi orang yang memiliki comorbid. Menurut hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu nikmat kesehatan juga waktu luang. Nah, kesimpulan dari pasien yang mayoritas itu berusia 41 sampai 60 tahun, berjenis kelamin perempuan, durasi rutin kurang dari 14 hari, dan juga komorbid penyakit paru kronik paling banyak adalah pneumonia kronik. Terima kasih. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.